jauh lebih efektif dalam membunuh mikroorganisme. Tapi kalau memang tidak memungkinkan adanya air mengalir, silakan bisa menggunakan hand sanitizer ya. Tapi kalau ada pilihan ya pakai itu. Terus kemudian di sini menyiapkan peralatan ya, peralatan juga sudah di sini disiapkan ya. Nah, ini anggap aja air mengalir ya, karena kalau lebih nyaman ya. Air mengalir. Karena nanti kan mikroorganisme sudah akan pergi gitu ya. Terus kemudian memberi salam kepada klien ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Pagi Bu, selamat pagi. Silakan Bu masuk terlebih dahulu. Iya Bu. Ya, silakan Bu. Ya. Ada yang bisa kami bantu Bu? Iya Bu, ini anak saya sudah 4 hari kesulitan untuk BAB Bu. Oke, ini dengan ananda siapa Bu? Dengan bayi Aziza Bu. Oh, dengan bayi Aziza. Iya. Baik. Sebelumnya sudah pernah ke baby spa sini ya Bu ya? Sudah Bu. Ya, baik. Saya coba cek terlebih dahulu ya Bu ya. Aziza, usia berapa ini Bu? Usia 5 bulan Bu. 5 bulan. Ada kartu baby spa-nya? Ada ini Bu. Ada. Baik, saya cek dulu ya Bu ya. Oke, silakan mengecekkan, kemudian dicek ya data namanya sesuai atau tidak dengan kartu ya, terus kemudian dilihat riwayat kesehatannya, terus kemudian dicocokkan semuanya. Baik. Gimana Bu keluhannya tadi Bu? Itu susah BAB terus kayak kembung gitu Bu, enggak. Perutnya kembung. Iya, jadi Iya. adiknya kayak rewel. Sudah mulai rewel. Sudah berapa hari Bu adiknya rewel? 3-4 hari ini. 4 hari ini Iya. Bu. Ya, terakhir BAB-nya kapan? Kemarin Bu itu juga teksturnya kayak keras gitu beda. Oh, kayak keras gitu. Iya. Loh, keras itu apanya? Perutnya apa BAB-nya yang keluar Perut. keras? Igone. Perutnya sama Iya, iya. iya, karena kan tidak BAB ya Bu. Iya. Ya, oke. Iya, ini sudah 4 hari berarti ya Bu ya. Nanti sudah 4 hari juga adiknya ini rewel ya Bu ya. Ya, sudah dikasih obat juga. Obat apa Bu? Paralit. Paralit. Oralit apa? Oralit. Oh, oralit. Iya. Loh, dikasih oralit apakah bayinya ini diare Bu? Iya. Oh iya. Ini apa tuh? Mikrolan. Disuntuk. Oke, ya Bu ya. Iya. Baik. Jadi upayakan untuk ya. Tidak. Baik, kalau tidak saya coba periksa terlebih dahulu ya Bu ya. Oke, nah di sini nanti dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Oke, bayinya di sini memang perutnya sedikit keras gitu ya. Terus kemudian juga mulai ada tanda-tanda kembung juga ya pada bayinya. Gitu. Oke, kalau tidak terbiasa ini dibuka ya, tapi kalau sudah terbiasa enak nantinya ya. Iya. Dilakukan auskultasi di sini ya terkait perut kembungnya juga ya, selain juga di sini teraba sedikit keras ya karena sudah 4 hari tidak BAB ya Bu ya. Nah ini oke, kalau sudah dicek iya Bu betul di sini teraba sudah mulai terasa mengeras ya Bu ya, karena sudah 4 hari tidak BAB, terus kemudian juga dari perutnya ini juga sudah mulai terdengar kembung ya Bu ya. Nah ini nanti yang pasti hari ini bisa dilakukan dengan yang namanya pijat bayi dengan kolik atau sembelit Ibu. Ibu sudah paham apa itu pijat bayi dengan kolik atau sembelit? Sudah. Sudah ya Bu ya. Ya. Nah makanya Ibu datang ke sini ya Bu ya, Ya. untuk melakukan pijat bayi. Kalau memang tidak tahu ya pijat yang namanya pijat bayi dengan sembelit atau kolik itu ya ini memberikan stimulasi ya Bu ya, rangsangan berupa sentuhan kepada terutama daerah perut bayi ya, biar nanti bisa membantu mengatasi permasalahan kembung maupun permasalahan sulit BAB pada bayi. Terus kemudian nanti untuk tindakannya ya Bu ya, tindakannya yang pertama
seperti dengan yang awal sudah kami informasi. Kalian ingat lagi ya, recall sendiri ya. Iya, Bu. Terus kemudian lanjut yang berikutnya yang sudah kekhususannya, yaitu melunakkan perut dengan cara membaringkan bayi, kemudian meletakkan secara perlahan kedua tangan dengan apa? Melintang ya di atas perut bayi agar bayi terbiasa sebelum pemijatan dimulai. Melintang itu yang gimana? Pelintang kayak mengayun dari atas. Jadi, nah di daerah perut, ya. Nah ini untuk apa? Memulai gerakan permasalahan di daerah perut. Jadi Setengah dada. di sini di atas perut. Dulu hati. Di atas perut. Ini loh kan loh. Iya. Nah mulai dari situ. Sing kita mau meteran dulu. Di atas perut. Biasanya kan perut bayi itu kan kelihatan toh batasnya kan. Nah di sini ya. Nah sampai pada pusat ini ya. Nah ini sambil kita melihat respon dari bayinya. Di sini ya dilakukan pijatan mulai dari atas perut bayi ya, atas abdomen melewati pusat ya, atau kalau bahasa Jawanya adalah kanan. Ini kanan ya, kanan bayi maksudnya. Dari kanan bayi jadi pinggul sampai ke pusat ya, jadi gini. Kanan Ya, aja. kanan. Ini ya, kalau yang tadi mulai dari atas ke bawah ya, terus sekarang dari pinggul melewati ke disenggol terus. ya. Padahal dia Ini ya, ini yang berikutnya ya. Ya, wes ganti yang dari posisi sini, terus nanti di posisi sini. Ya. kayak mangkok nih. Konyet-konyet. Dari tengah dulu. Tapi Tangan iki ning pelan-pelan. pusat, tangan sing iki ning pusat. Tapi pelan-pelan ya. Itu di pinggir. Sebelah. Jadi sisi sebelah mana ini? Kiri dulu. Kiri. Ya. Baru kemudian sisi sebelah Kanan. kanan. Ya. Tidak boleh menarik ke bawah. Ya. Nah, ya gantian. Di sini 20 detik ya. Sambil dilihat kalau misalnya terlalu keras ya, maksudnya perutnya terlalu keras, kita nekannya jangan terlalu kuat. Ya. Jadi ya tetap kalau tadi kan dua sisi. Nah, dua sisi kiri terus sisi kanan selama masing-masing 20 detik. Kalau sekarang membentuk mangkok ya dari sisi Kiri ya? ke kanan. Kiri ke kanan. Ya. Dari sisi kiri ke kanan menyerupai jam. Nah, melingkar. Sisi kiri nah ini. Ya, oke. Nah, gini ya. Bolak-balik gitu ya. Sampai 5 kali. Ya. Karena kan membuat mangkok. Ini ya. Oke. Ya sudah tinggal di sinari aja. Ya, kalau dia bisa duduk ya didudukkan. Kenapa sih? Ya, gitu. Tuh, terus kemudian selesai ya. Tapi hati-hati ya, daerah mata. Ya, kalau kita menggunakan infrared, hati-hati dengan yang namanya kedua mata karena sangat berbahaya. Sama saja dengan yang namanya flashlight ya, cahaya flash pada HP-nya. Dilakukan evaluasi dari perutnya ini yang awalnya keras, apakah sudah mulai lunak ya, mau lunak atau tidak. Terus kemudian bayi dari yang awalnya rewel, apakah sudah sedikit mengalami rasa nyaman ya, karena juga nggak mungkin sekali pijat terus kemudian bisa langsung ini tuh nggak keras semua, itu juga nggak bisa ya. Hanya saja mungkin yang pertama dibantu terapis, nanti berikutnya orang tuanya sama membantu untuk menstimulasi di rumah. Meneruskan cara biasanya apakah bunyi bubuk ya, kayak biasanya orang lapar itu loh. Nah itu kan udara kan isinya kan ya.
Nah itu sambil kita evaluasi. Sudah kita lakukan evaluasi, di sini kita memberikan informasi kepada ibunya. Ibu, pijat bayi pada Ananda siapa tadi? Aziza sudah dilakukan ya Bu ya. Ini tadi setelah kita lakukan terapi pijat bayi Bu ya, ini perut bayi Aziza ini sudah mulai melunak ya Bu ya. Terus tadi juga sudah alhamdulillah sempat kentut ya Bu ya. Jadi sedikit melegakan dari bayinya. Nah, ini nanti juga bisa untuk dilanjutkan ya Bu ya di rumah ya Bu ya. Sehingga harapannya nantinya bayi juga bisa untuk BAB ya. Berarti kalau sudah kentut sudah kemajuan ya Bu Bida? Iya, berarti sudah ada kemajuan kalau misalnya bayinya sudah BAB. Yang penting tetap menyusui ya Bu ya. Iya Bu Bida. Oke, tetap menyusui. Atau kalau misalnya bayinya juga menggunakan